Itu pengantar. Makanya kita harus paham itu. Jadi itu yang harus dipertajam ketika kita menggali Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau nggak paham itu nanti bahaya. Jadi Al-Quran itu baru berprinsip umum, perlu ada teoritisnya. Termasuk nikah poligami. Makanya saya mengatakan poligami itu kapan dilakukan kalau pemerintah nyuruh, pemimpin. Itu teoritis yang saya bahas. Kalau bapak-bapak, buya-buya mungkin nggak apa-apa. Karena Al-Quran prinsipnya umum. Yang paling enak itu di Qatar. Seluruh PNS wajib nikah 4. Tapi ditanggung oleh negaranya. Awak gaji sekian dipotong lo pajak kan? Ya, mana bisa? Poligami itu memang ada konsepnya. Ini saya macam acak buya aja. Awak menikahkan anak. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Rohaye. Dengan mar kawinnya seperangkat alat solat hutang. Saya terima hutang lo kan. Lah nikah anak awak dinyo. Kemudian kaya dia. Menikah dia poligami. Tak ngomong sama isteri pertama. Tak ngomong sama bapaknya. Punya etika kah itu? Enggak. Kitab-kitab fikih mengatakan apa? Tak wajib suami minta izin sama isteri. Itu baru nazariyah fikih. Alun tontu bisa juga awak leh. Awak pakai adat dan sopan santun punya etika berbeza juga dengan Arab. Kalau dia awak, kau jangan. Kalau nak nanti Al-Quran yang disalahkan, diatur. Makanya pemimpin. Nabi kan menyuruhnya poligami. Sahabat tu kan seketika ada peristiwa tu. Ang berapa biniang? Ang berapa biniang? Ang 9, aku kurang lu. Pemimpin yang mengatur. Kalau nak ketimpangan akan terjadi. Akibat kalau hadis dan ayat tidak paham. Kalau yang sudah punya istrinya 2, bantailah. Ya. Ya, ini makanya teoritis fikih. Fikih itu sifatnya relatif. Kita enggak boleh menyalahkan orang lain dan kita jangan mengabsolutkan pendapat kita. Mau baca bismillah, bacalah. Orang pakai kunut, bacalah. Saya enggak. Oh, baca bersama jadi. Awak itu keleman sampai kini saling menyesatkan. Padahal fikih cuma nazariyah fikih. Prinsipnya sama. Dalam menggali Al-Quran dan hadis itu, ini saya enggak menyampaikan Al-Quran, apa dalilnya sebagai sumber hukum, tidak saya sampaikan. Jadi, kita harus paham metode penetapan hukum. Saya coba tanya sama mahasiswa yang mau ujian kompre, yang akan ujian munakosah, Anda mengkaji tentang analisis hukum. Berapa cara menentukan hukum? Tak tahu dia. Bagaimana dia mau memutuskan hukum? Cara enggak tahu. Cara cuma 2. Bukalah buku usul fikih itu. Thariqah al-bayani, thariqah an-nusus, thariqah al-alfaz. Sama itu. Metode bayani, metode an-nusus atau al-mansus, metode alfaz. Yang kedua, thariqah tafsiri, tahlili, ma'ani. Itu makanya kata buya-buya awak dulu, mengaji yang tersurat dan yang tersirat. 2 itu aja cuman. Mahasiswa, saya coba tanya, takwil itu bagian apa dia? Tak tahu. Awak sama-sama bergerak di bidang ini, mencoba memperbaiki yang kurang. Mustaruk itu bagian mana dia? Tak tahu dia. Hakikat dan majaz itu bagian apa dia? Tak tahu. Jadi kalau kita mau mengkaji tentang hukum di dalam sumber hukum Al-Quran dan hadis itu, kita harus paham. Pertama, waduk makna lafaz. Harus hafal tu. Awak dulu di pondok, Iraq sampai balik tu habis sudah tu. Tapi dalam usul fikih enggak matang. Waduk lafaz, istiqmal lafaz, zuhur makna. Kemudian mafhum dengan dalalat, kajian huruf. Itu bagian kajian lafaz semua itu. Itu perlu dipertajam. Kalau waduk lafaz, khos am, mustarok muawwal. Kalau kajian istiqmal makna, hakikat majaz, soreh kenaya. Zuhur makna, zohir nas, mufassar muhkam. Itu harus di kepala itu. Yang takwil mufassar.